وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء, dan keluar atau tidak termasuk dari yang demikian itu ada 3 macam. Yang pertama, jam'ul muannatsis salimu, yaitu jamak muannatsis salim, yunsabu bil kasrati, itu dinasabkan dengan kasrah. Nahu contoh, khalaqallahu samawati. Khalaqa itu fi'il madi, Allah menjadi fa'ilnya, as-samawati itu menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu wajib nasab. Adapun pertanda nasab as-samawati itu adalah kasrah, dikarenakan as-samawati itu lafaz dari jamak muannatsis salim. Lafzul jalalati fa'ilun. Adapun lafzul jalalah itu menjadi fa'il, yaitu lafaz Allah. Marfu'un bidhammati, itu dirafa'kan dengan dhammah. Was-samawati itu maf'ulun atau dikenal dengan maf'ulun bih. Mansubun, dan maf'ulun bi itu dinasabkan. Adapun pertanda nasab as-samawati yaitu bil kasrati, dengan kasrah. Pengecualian yang kedua yaitu wal ismul ladzi la yansarifu. Isim yang tidak boleh bertanwin, yukhfadu bil fathati, itu dikhafatkan dengan fathah. Atau apabila ismul ladzi la yansarif itu berkedudukan di tempat khafat, maka pertanda khafatnya adalah fathah. Contoh, marartu bi Ahmada, saya telah berjumpa dengan Ahmad. Marar itu fi'il madi, tu menjadi fa'il, ba huruf khafat. Setiap huruf khafat apabila masuk ke sebuah kalimat isim, maka isim itu wajib dikhafatkan. Dan pertanda khafat yang digunakan pada kalimat bi Ahmada yaitu fathah, karena dia ismul ladzi la yansarif. Pengecualian yang ketiga, wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiru. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir, yujzamu, itu dijazamkan bihasfi akhirih, dengan membuang huruf akhirnya atau dengan membuang huruf illat yang terletak pada akhirnya. Nahu contoh, lam yakhsha. Asalnya yaitu ada alif berbentuk ya. Sebelum masuk lam itu kalimatnya yakhsha. Ketika masuk lam, lam itu amil jazam. Apabila amil jazam masuk kepada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu wajib dijazamkan. Dan pertanda jazam pada kalimat yakhsha yaitu membuang huruf akhirnya, yaitu huruf alif. Yang kedua, walam yada'u. Asalnya yada'u ada huruf waw bersambung serta ain. Kemudian dimasuki lam, lam itu amil jazam, pertanda jazamnya adalah membuang huruf waw atau membuang huruf illat. Terus walam yarmi. Asalnya yarmi ada ya bersambung kepada mim. Setelah dimasuki oleh lam, lam itu amil jazam, maka pertanda jazamnya adalah membuang huruf ya atau membuang huruf illat. Kemudian di sini juga dijelaskan fal awwalu, adapun yang pertama maksudnya lam yakhsha. Majzumun itu dijazamkan bihasfil alifi, dengan membuang huruf alif. Wasani, dan adapun misal yang kedua yaitu lam yad'u bihasfil wawi, dengan membuang waw, itulah pertanda jazamnya. Wasalisu, dan adapun misal yang ketiga walam yarmi
bihasfil ya'i, dengan membuang ya, itulah pertanda jazamnya. Jadi sebelumnya i'rab itu terbagi dua, atau mu'rab itu terbagi dua. Ada alamat i'rab yang menggunakan baris, ada yang menggunakan huruf. Yang menggunakan baris itu yang pertama isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya sesuatu. Kemudian di sini ada pengecualian. Yang pertama pengecualian di sini maksudnya kalau isim mufrad itu dirofakkan dengan dhamma, dinasabkan dengan fathah, dikhafatkan dengan kasrah. Jamak taksir dirofakkan dengan dhamma, dinasabkan dengan fathah, dikhafatkan dengan kasrah. Fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya sesuatu dirofakkan dengan dhamma, dinasabkan dengan fathah, dijazamkan dengan sukun. Itu sesuai. Namun pengecualian yang tiga ini ada perbedaan, yaitu yang pertama jamak muannats salim dirofakkan dengan dhamma ketika nasab dengan kasroh, seharusnya dengan fathah, tapi ini dengan kasroh. Inilah perbedaannya, makanya dia dikecualikan. Yang ketiga, ketika khafat jamak muannats salim dengan kasroh. Kemudian ismul ladzi la yansharif dirofakkan dengan dhamma, dinasabkan dengan fathah, dikhafatkan dengan fathah. Inilah dikecualikan. Kenapa? Seharusnya dikhafatkan dengan kasroh, tapi dia menggunakan pertanda khafatnya adalah fathah. Yang ketiga, fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang ada akhirnya huruf illat, maka itu ketika dimasuki amil jazam, maka pertanda jazamnya bukan sukun tetapi membuang huruf illat. Maka yang tiga inilah dikecualikan. Masuk yang kedua, pembahasan yang kedua, yaitu wallazi yu'rabu bil hurufi. Dan adapun yang di i'rab kalimat itu dengan huruf, yang huruf dimaksud di sini adalah a'ni, al-wawa, huruf waw yang pertama, wal alifa, alif, wal ya'a, dan ya, wa yalhaqu biha an-nunu, dan termasuk bagian i'rab dengan huruf itu yaitu nun. Yaitu arba'atu anwa'in, ada 4 macam. Yang pertama i'rab yang menggunakan huruf, yaitu at-tasniyatu, tasniyah, yakni al-musanna. Yang dimaksud dengan tasniyah adalah musanna. Yang kedua wa jam'ul muzakkar salim, jamak muzakkar salim. Yang ketiga wal asmaul khamsatu, asmaul khamsah. Yang keempat wal af'alul khamsah, yaitu af'alul khamsah. Wahia, dan dianya yaf'alani. Inilah lafaz-lafaz af'alul khamsah. Yaf'alani bil musannati tahta, dengan titik 2 di bawah. Wa taf'alani bil musannati fawqa, dengan titik 2 di atas. Wa yaf'aluna bil musannati tahta, dengan titik 2 pada kalimat pada huruf ya di bawah. Wa taf'aluna bil musannati fawqa, dengan titik huruf ta yang di atas. Wa taf'alina bil musannati fawqa la ghairu, dengan titik ta di atas dan tidak ada lagi yang lain. Fa'ammat tasniyatu, adapun tasniyah, faturfa'u bil alifi, maka itu dirofakkan dengan pertanda rofaknya adalah alif. Nahu contoh ja'a zaidani, ja'a itu fi'il madi, zaidani menjadi fa'il, fa'il itu wajib rofa, dan adapun pertanda rofa zaidani itu adalah alif bukan dhammah. Kenapa? Karena zaidani itu musanna atau tasniyah, dan alif itu bukan baris melainkan huruf. Watun sobu, dan tasniyah itu dinasabkan, watukhfadu, dan dikhafatkan, bilyai, dengan pertanda nasab dan khafatnya yaitu ya. Contoh nahu ra'aitu zaidaini. Ra'ai itu fi'il madi, tu menjadi fa'il, zaidaini asalnya zaidun,
karena dia berbentuk musanna dan menempati tempat nasab, maka pertanda nasabnya adalah ya. Zaidaini itu maf'ulun bih wajib nasab, pertanda nasabnya adalah huruf ya. Kenapa menggunakan huruf ya? Karena dia musanna. Terus wa marartu bizaidaini, saya telah berjumpa dengan dua orang si Zaid. Maror itu fi'il madi, tu menjadi fa'il, ba huruf khafat, zaidaini setiap isim yang dimasuki oleh huruf khafat maka isim itu wajib dikhafatkan, dan adapun pertanda khafat zaidaini itu adalah huruf ya. Kenapa? Karena dia musanna. Terus yang kedua, yang i'rab menggunakan huruf, yaitu wa amma jam'ul muzakkar salim, adapun jamak muzakkar salim fayurfa'u bil wawi, dirofakkan dia dengan pertanda rofaknya adalah waw. Nahu contoh ja'a zaiduna, telah datang beberapa si Zaid. Ja'a itu fi'il madi, zaiduna menjadi fa'il, fa'il itu wajib rofa, dan adapun pertanda rofa zaiduna itu adalah huruf waw bukan dhammah. Kenapa? Karena zaiduna itu jamak muzakkar salim. Wa yunsabu, dan dinasabkan jamak muzakkar salim itu, wa yukhfadu, dan dikhafatkan bil ya'i dengan pertanda nasab dan khafatnya yaitu adalah ya. Nahu contoh ra'aitu zaidina, ra'ai itu fi'il madi, tu menjadi fa'il, zaidina maf'ulun bih itu wajib nasab. Adapun pertanda nasab zaidina adalah huruf ya. Kenapa tidak menggunakan fathah? Karena zaidina itu adalah jamak muzakkar salim. Seterusnya wa marartu bi zaidina, saya telah berjumpa dengan beberapa si Zaid. Marar itu fi'il madi, tu menjadi fa'il, ba itu huruf khafat, zaidina setiap isim yang dimasuki oleh huruf khafat maka isim itu wajib dikhafatkan, dan adapun pertanda khafat zaidina yaitu huruf ya, dikarenakan zaidina adalah jamak muzakkar salim. Seterusnya i'rab yang menggunakan huruf, yaitu wa ammal asmaul khamsatu, adapun asmaul khamsah faturfa'u bil wawi, maka dirofakkan dia asmaul khamsah bil wawi dengan pertanda rofaknya menggunakan huruf waw. Contoh nahu jaa abuka, jaa fi'il madi, abuka itu menjadi fa'il, ayahmu telah datang. Abuka menjadi fa'il, fa'il itu wajib rofa, maka adapun pertanda rofa abuka yaitu waw, waw itu huruf. Kenapa menggunakan huruf waw? Karena abuka yaitu asmaul khamsah, yang mana kalimat-kalimat asmaul khamsah dalam kitab Mukhtasar Jiddan, abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalid. Wa tunsabu bil alifi, dan asmaul khamsah itu dinasabkan, pertanda nasabnya adalah menggunakan alif. Nahu contoh ra'aitu abaka, ra'ai fi'il madi, tu menjadi fa'il, abaka maf'ulun bih itu wajib nasab. Adapun pertanda nasab abaka yaitu alif, dikarenakan abaka adalah asmaul khamsah. Wa tukhfadu bil ya'i, dan asmaul khamsah itu dikhafatkan dengan menggunakan huruf ya. Nahu contoh marartu bi abika, marar fi'il madi, tu menjadi fa'il, ba huruf khafat, yang mana huruf khafat itu ada 9, min ila an ala fi rubba wal ba wal kaf wal lam, itulah di matan jurumiyah. Abika isim yang dimasuki oleh huruf khafat maka isim itu wajib dikhafatkan. Maka adapun tanda khafat abika yaitu ya, huruf ya, karena dia asmaul khamsah. Terus yang terakhir i'rab yang menggunakan huruf, wa ammal af'alul khamsatu, yaitu af'alul khamsah, yang mana lafaz-lafaznya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Af'alul khamsah itu faturfa'u bin nuni, dirofakkan. Af'alul khamsah itu pertanda rofaknya dengan nun atau subutin nun, dengan menetapkan nun. Nahu contoh yadribani, yadribani ini adalah af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu selama tidak dimasuki amil nasab dan amil jazam, maka fi'il mudhari itu dia dirofakkan. Karena di sini yadribani ini af'alul khamsah, maka pertanda rofaknya adalah nun yang terdapat pada akhirnya. Wa tadribani wa yadribuna, jadi alif pada kalimat yadribani itu alif tasniyah,
nunnya itulah pertanda rofa'nya. Wa tadribani, alif yang terdapat pada kalimat tadribani, alifnya itu alif tasniyah, nunnya itu pertanda rofa'nya. Wa yadribuna, yadribuna fi'il mudhari, waw yang terdapat pada kalimat yadribuna itu adalah wawul jamaah, nun itulah pertanda rofa'nya. Wa tadribuna, sama tadribuna fi'il mudhari, waw yang terdapat pada kalimat tadribuna yaitu waw jamaah, nun itulah pertanda rofa'nya. Wa tadribina, tadribina fi'il mudhari, ya yang terdapat pada kalimat tadribina yaitu ya muannatsatul mukhatabah, dan nunnya itulah pertanda rofa'nya. Wa tunsabu wa tujzamu bihasbiha, dan af'alu khamsa dinasabkan dan dijazamkan, adapun pertanda nasab dan pertanda jazamnya bihasbiha, dengan membuang huruf nun. Yang pertama yaitu misalan pada kalimat yadribani, asalnya yadribani, dimasuki lan itu amil nasab, maka menjadi lan yadriba, pertanda nasabnya adalah membuang huruf nun. Kemudian lam yadriba, asalnya yadribani, dimasuki lam amil jazam, maka amil jazam ini apabila masuk kepada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu wajib dijazamkan. Karena yadribani ini af'alu khamsa, maka pertanda jazamnya adalah membuang nun. Yadribani menjadi lam yadriba. Terus walam tatriba, asalnya tatribani. Tatribani itu fi af'alu khamsah, alifnya itu alif tasniyah, dimasuki lam itu amil jazam. Af'alu khamsah apabila dimasuki amil jazam, maka pertanda jazamnya adalah membuang huruf nun, maka menjadi lam tatriba. Walan tatriba, asalnya tatribani, tatribani af'alu khamsah, alifnya itu alif tasniyah, dimasuki lan ini amil nasab. Setiap kali fi'il mudhari dimasuki amil nasab, apabila fi'il mudhari itu af'alu khamsah, pertanda nasabnya hasbun nun, membuang nun. Walan tatribu, asalnya tatribuna, tatribuna af'alu khamsah, waw yang terdapat pada kalimat tadribuna wawul jamaah, dimasuki lan ini amil nasab, maka apabila af'alu khamsah dimasuki amil nasab, maka af'alu khamsah itu wajib dinasabkan dan pertanda nasabnya hasbun nun, membuang nun. Walam yadribu, asalnya yadribuna, yadribuna af'alu khamsah, karena dimasuki lam itu amil jazam, maka yadribuna wajib dijazamkan, dan adapun pertanda jazamnya yaitu membuang huruf nun disebabkan yadribuna af'alu khamsah. Walam tadribu, asalnya tadribuna, sama seperti semula. Walan tadribu, lan amil nasab. Walam tadribi, lam amil jazam. Walan tadribi, dan lan amil nasab. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.